percaya sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Tuhan yang kami sembah hari ini adalah Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang sanggup mengenapi dan sanggup menyelamatkan Tuhan. Yang kami tahu Kau ada di tempat ini. Sebab kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan hadir Tuhan. Kau mau berbicara pada setiap pribadi di ruangan ini. Hamba-Mu akan menyampaikan pesan bagi jemaat di gereja ini. Kami percaya tahun ini akan ada tantangan, tahun ini akan ada ujian. Tetapi kami percaya satu hal, yaitu Tuhan menyertai kita di tahun ini. Dan kita akan menjadi jemaat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Sembunyikanlah di balik salib-Mu. Biarlah setiap jemaat di Jesus People Ministry hari ini pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Silakan duduk. Selamat siang, shalom. Yesus baik, amin. Percaya kita punya Tuhan yang baik. Sekali lagi katakan amin. Saudara, ada 3 peristiwa besar yang terjadi saat Jumat Agung. Yang pertama adalah gelap gulita selama 3 jam. Pukul 12 sampai pukul 3 sore. Di sini alam semesta sedang berduka. The universe mourns. Karena Raja alam semesta, yaitu Tuhan Yesus, sedang merenggang nyawanya di atas kayu salib. Dan yang kedua yang terjadi adalah tabir bait suci terbelah jadi 2. Dikatakan the veil of the temple was split into 2. Dari atas sampai bawah. Ini sesuatu yang impossible, sesuatu yang mustahil terjadi. Karena tirai atau pilar ini dibuat sangat tebal saudara. Sobek. Dan terbelahnya tirai itu dari atas ke bawah. Dikatakan from top to bottom. Bukan dari bawah ke atas. Dikatakan di Matius 27 ayat 51, the veil of the temple was torn into from top to bottom, dari atas sampai bawah. Saudara, dari atas terbelahnya artinya inisiatif itu datangnya dari Tuhan. Artinya semua pemberian yang baik itu datangnya dari atas, yaitu dari Bapa segala terang. Yakobus 1:17 yang percaya katakan amin. Dengan terbelahnya tabir bait suci, terpisah ruangan kudus dengan ruangan maha kudus. Artinya jalan ke surga terbuka bagi seluruh manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak dengar amin. Dengan terbelahnya tabir bait suci, berarti jalan ke surga terbuka bagi seluruh manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus kita. Semua orang dari segala bangsa, baik kita orang Yahudi maupun tidak Yahudi, kita dapat masuk ke surga. Karena Tuhan sudah membuka jalan ke surga. God has opened the way to heaven. Ya, untuk semua orang, for all nations, untuk segala bangsa. Dan yang ketiga yang terjadi adalah terjadi gempa bumi yang hebat. Saya teringat peristiwa gempa yang terjadi barusan di negara Myanmar dan Thailand. Kami juga ada beberapa teman yang berada di Thailand pada saat gempa. Ya. Bahkan di Matius 27 ayat 51 sampai 53 dikatakan saat Yesus dikatakan gempa bumi yang hebat dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya. Itu peristiwa terbesar yang ketiga yang terjadi. Lalu terdapat mujizat yang terjadi saat Jumat Agung, saudara. Kalau saudara belum tahu ceritanya ini, saya ingin menceritakan pada Bapak Ibu Saudara. Ko Andi bisa tolong tunjukin fotonya.
Jadi ada mujizat yang terjadi. Karena kita masih di suasana Paskah, kita mau belajar sedikit. Saudara, saat lambung Yesus tertusuk, terdapat mujizat. Menurut tradisi, terdapat mujizat waktu lambung Yesus ditusuk. Saudara, saat lambung Yesus ditusuk keluar apa? Air dan darah. Di cerita ini, tradisi ini, prajurit Romawi yang namanya Longinus, dia seorang centurion. Jadi dia ini prajurit, bukan prajurit sembarangan. Tetapi dia punya suatu pangkat di mana dia memimpin sekitar 80 sampai 100 prajurit Romawi yang lain. Ya, centurion, centuri, 100, ya, abad. Jadi Longinus seorang yang buta di satu mata. Saat dia menusuk lambung Yesus, darah yang keluar menciprat dan terkena matanya yang buta. Lalu yang terjadi adalah kesembuhan. Yang terjadi, matanya Longinus disembuhkan. Dan dia bisa lihat dan akhirnya dia percaya bahwa ini adalah anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya hari ini saudara, darah Yesus menyembuhkan. Saudara, hari ini ada yang sakit hari ini, percaya Tuhan mau sembuhkan saudara. Ya, percaya Yesus mati bagi kita? Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Saudara, Tuhannya orang Kristen ini bukan Tuhan yang hanya berkata-kata saja. Ada suatu lagu yang berkata, jangan hanya bicara. Tetapi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, menunjukkan dan mempraktekkan kasih-Nya. Dan salibnya adalah tanda kasih-Nya. It's a sign of His love for us. Kasih-Nya untuk kita. Yang begitu besar dikatakan di Yohanes 3:16. Dan kebangkitannya Yesus pada hari Minggu Paskah membawa pengharapan bagi kita umat manusia. The cross is a sign of His love and His resurrection is hope for humanity. Saudara, saya ingin cerita sedikit bahwa anak-anak muda, ya, saya dengar banyak cerita dan banyak yang cerita sama saya. Anak-anak muda zaman sekarang mereka suka berkata kepada saya dan orang lain, mereka berkata, pernah gak sih rasain apa yang aku rasain? Mungkin saudara pernah berkata itu. Anak muda kena masalah sedikit, kena problem, mereka langsung menyalahkan Tuhan. Dan mereka katakan kepada Tuhan, Tuhan engkau tidak tahu rasanya jadi manusia. Tetapi saudara, kita gak boleh bilang itu sama Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah pernah jadi manusia. Tuhan Yesus tahu rasanya pergi ke toilet, saudara. Tuhan Yesus tahu rasanya sakit ngilu gigi, saudara. Ya. Tuhan Yesus tahu rasanya disalahkan, difitnah, dikhianati. Apa yang kita rasakan, Yesus sudah rasakan. Rasa sakit yang kita rasakan, Tuhan Yesus sudah rasakan di atas kayu salib. Rasa sedih yang kita rasakan, Tuhan Yesus sudah rasakan. Bahkan lebih, perasaan dia ditinggal. 5.000 orang yang mengikut dia, di mana semuanya? Meninggalkan Yesus. Murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Dan secara logika ngapain Tuhan rela rugi? Ngapain Tuhan Yesus mau dikhianatin jadi manusia? Ngapain Tuhan Yesus mau turun ke dunia yang begitu jahat ini? Tetapi saudara, semuanya ini didasarkan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. His love is so big. Kasih-Nya sangat besar. That He took off His throne of glory. Dia rela melepaskan mahkota kemuliaannya. Supaya dia bisa mati untuk dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita manusia. Saya terinspirasi, tema khotbah hari ini adalah undying. Sama-sama katakan undying. Undying. Undying artinya adalah abadi. Karena saya percaya kasih Tuhan itu abadi bagi setiap kita.
Abadi artinya apa? Tidak bisa mati. Memang Tuhan gak bisa mati. Dia disalibkan mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Dan begitu juga Tuhan kita tidak mati terus, tetapi dia bangkit. Sebab itu saya percaya Yesus bangkit supaya kita bisa hidup. Boleh katakan sama-sama dengan saya, Yesus bangkit, saya hidup. Belum semuanya saudara, katakan Yesus bangkit, saya hidup. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita ya. Kasihnya tidak pernah mati, kasihnya abadi bagi setiap kita. Kasihnya bahkan dideskripsikan di dalam Efesus 3 ayat 18. Saya ajak kita baca ayat yang pertama hari ini dengan suara yang keras. 1, 2, Efesus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, dikatakan di situ betapa lebar, the width and the length, dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya percaya ini suatu analogi yang bagus sekali. Dan kita mau bahas sedikit saudara. Yang pertama, biasanya kalau kita di sekolah, kita belajarnya mengukur panjang dulu, baru lebar. Tetapi di Efesus ditulis lebar dulu. Saudara, untuk kita melihat lebar, kita harus tengok kemana? Ke kiri dan kanan. Ya, lebar ruangan ini, kita lihat ke kanan dan ke kiri. Ya, artinya apa sih saudara? Artinya kasih Tuhan itu merangkul ke kanan dan ke kiri. Ya. Waktu Tuhan Yesus disalib, Jesus wanted to save the thieves. Yesus ingin menyelamatkan penjahat yang berada di kanan dan kiri. Ya, saya catat bahwa His love saves everyone. Ya, kasihnya menyelamatkan orang, semua orang. Jadi saat kita berdosa, kita menjauh dari Tuhan. Kita menjauh ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan kiri kita makin jauh. Tetapi dideskripsikan betapa lebarnya kasih Tuhan. Dan kasihnya Tuhan, dosa kita tidak pernah terlalu jauh untuk dirangkul sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lalu yang kedua adalah panjang. Ya, bahasa Inggris dikatakan the length, panjangnya. Ya, melihat panjang pasti kita lihat ke depan dan ke belakang. Ya, betapa panjangnya artinya panjang sekali, sehingga panjangnya itu tidak bisa diukur. Panjangnya tidak terbatas. Ya, saya dari sini bisa melihat ke depan, ada gedung di seberang. Ya, ada pohon. Artinya adalah kasih Tuhan itu kekal. His love is forever. Ya, abadi, undying. Tidak terukur, nggak bisa dibatasi. Ya, ibu bisa melupakan anak yang disusuinya. Ada cerita di luar negeri pada saat zaman COVID, ibu membuang anaknya ke sungai, ya di India pada zaman COVID. Membuang anaknya, dipersembahkan, dimakan saudara. Tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Ya, ada lagu yang mengatakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Di Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seseorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya, dikatakan di Alkitab, I will never forget you. Aku tidak akan pernah melupakan engkau. Daud juga berkata, King David, dia berkata, ayah ibuku membuang aku, tetapi Tuhan menyambut aku.
The Lord will take me up. Dan hari ini kalau di antara Bapak Ibu Saudara ada yang dibuang anak muda, ada yang dibuang oleh orang tua, saudara ada yang dibuang sama anak saudara atau saudaranya saudara, ingat Jesus loves you. Ingat Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya. Kasih Tuhan tidak pernah terlalu jauh untuk kita. Lalu yang ketiga, saudara. Kita bisa lihat, yang pertama tadi lebar, kedua panjang, lalu yang ketiga adalah dalamnya kasih Tuhan. The depth of God's love. How deep God's love is. Betapa dalam kasih Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya, tempat yang paling dalam itu apa sih? Tempat yang paling dalam bukan basement, bukan lower ground, tetapi tempat yang paling dalam adalah neraka. Neraka adalah tempat yang paling dalam. What does it mean that God's love is deep? Artinya apa kasih Tuhan itu betapa dalamnya? Dalam di sini berkaitan dengan kejatuhan manusia dalam dosa yang begitu dalam. Di Wahyu 2 ayat 5 dikatakan bahwa manusia ini jatuhnya begitu dalam. Dikatakan bahwa manusia ini fallen. Ya. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi artinya apa saudara? Dalam. Dalam artinya, sedalam apapun kita jatuh dalam dosa, kasih Tuhan jauh lebih dalam. Yang percaya katakan amin. Sedalam apapun kita jatuh dalam dosa, kasih Tuhan itu lebih dalam daripada dosa kita. It is deeper, God's love is deeper than our sins, than our wrongdoings. Lebih dalam daripada segala pelanggaran kita. Kasih Tuhan jauh lebih dalam, yaitu untuk mengangkat kita naik kembali. Yang percaya katakan amin. Kasih Tuhan memulihkan kita. Kasih Tuhan mengampuni kita. Kasih Tuhan mengangkat kita naik dan tidak pernah turun. Menjadikan kita kepala bukan menjadi ekor. Yang percaya katakan yes. Yes. Kasih Tuhan juga memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Untuk mengasihi saudara-saudara kita dalam Kristus. Untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Ya. Dan dimensi kedalaman itu juga menentukan kekuatan. Ya. Kekuatan untuk membangun gedung-gedung yang bertingkat. Atau yang namanya foundation atau fondasi. Untuk membangun suatu rumah yang mempunyai satu lantai, pasti fondasinya beda dengan membangun hotel 10 lantai. Beda dengan fondasinya mall Malang Town Square atau Matos, saudara ya. Beda. Mungkin di sini ada saudara yang seorang insinyur, arsitek, sipil. Makin dalam fondasi kita, makin kuat gedungnya. Makin tidak mudah roboh. Makin tidak mudah ambruk, saudara. Ada badai, ada gempa, ada hujan, bahkan tsunami, pasti kuat. Dan hari ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itulah yang membuat kita kokoh. Kasih Tuhan yang meneguhkan kita. Tak tergoyahkan oleh masalah apapun. Kita kena masalah, kita tidak mudah stres, kita tidak mudah depresi. Apalagi main ayunan pakai leher, saudara ya. Atau alias bunuh diri. Ditinggal orang lain lah, ditinggal saudara kita, keluarga kita. Tetapi karena kasih Tuhan kita tetap teguh. Yang percaya katakan amin. Amin, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita ya. Lalu yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu adalah tingginya kasih Tuhan. The height of God's love. Tinggi. Dimensi tinggi ini berbicara tentang kasih Tuhan.
Saudara, di dunia ini apa yang paling tinggi? Di Malang apa yang paling tinggi saudara? Apakah Matos yang paling tinggi? Di Surabaya kita punya Tunjungan Plaza tinggi. Punya Pakuan Mall juga tinggi. Kalau di New York ada Times Square, itu belum yang paling tinggi. Di Kuala Lumpur ada gedung Petronas, Twin Tower juga belum yang paling tinggi. Di Taiwan ada Taipei 101, di Paris ada Eiffel Tower, Menara Eiffel, tetapi masih belum tinggi. Yang tertinggi hari ini saudara, yang tertinggi di dalam kehidupan kita adalah kerajaan surga. Ya, artinya apa? Tingginya kasih Tuhan. How high God's love is. Artinya adalah kasih Tuhan itulah yang membuat kita masuk ke surga. Tanpa kasih Tuhan, kita nggak mungkin bisa masuk ke surga. Jadi God's love is what takes us to heaven. Kasih Tuhan itu yang membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Ya, zaman dulu ada lagu saudara yang mengatakan kalau bukan kasih, surga hanya dongeng. Kalau tidak ada kasih, kalau bukan kasih, lautan akan kering. Kalau bukan kasih, burung tidak dapat terbang. Jadi semuanya karena kasih Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan yang tidak terbatas. Karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kami. Yang percaya katakan amin. Kasihnya Tuhan sangat besar saudara. Akhir-akhir ini, saudara saya ingin cerita. Akhir-akhir ini saya suka menginjili orang. Orang yang belum percaya kepada Yesus. Saya berada di lingkungan di mana saya adalah minoritas. Agama kita adalah minoritas. Ya, dan kerinduan saya suatu hari teman-teman saya bisa datang kepada Kristus. Saya menginjili saudara. Menginjili tentang Tuhan Yesus, tentang agama kita. Mereka juga suka tanya-tanya. Mereka bahkan nggak tahu Natal itu tentang apa. Saya tanya mereka Natal tentang apa, mereka bilang saudara bahwa Natal itu tanggal lahirnya Santa Claus. Benar saudara? Salah saudara. Paskah mereka kira Paskah tentang kelinci saja. Tentang bagi-bagi endok saudara ya. Telur saudara ya. Tapi enggak. Saya menginjili bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan sebagai manusia. Dia rela lahir menjadi seperti kita dan mati untuk dosa-dosa kita. Saya cerita kepada mereka agama Kristen itu spesial loh. Di agama lain cuma manusia yang mencari Tuhan. Tetapi di kekristenan Tuhan yang cari manusia. Yes? Amin? Mereka gak bisa percaya itu. Mereka gak bisa terima. Mereka bilang sama saya, gak mungkin. Harusnya manusia yang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Mereka gak bisa menerima, Tuhan ngapain datang jadi manusia? Gak masuk logika. Sebab itu hari ini ayo kita percaya, mari kita bersyukur bahwa kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya percaya kasih Tuhan yang saya terima juga, yang saudara terima membuat kita merindu untuk membawa orang lain datang kepada Kristus. Dan saat saya berdoa untuk tema Paskah tahun ini saudara, untuk di Surabaya ya, saya orang Surabaya ya saudara, nama saya Timothy Gunawan, gundul tapi menawan, tetapi saya gak gundul ya saudara, papa saya dari Surabaya, dan saya sedang menjalani mau lulus skripsi kedokteran gigi saya. Dan doakan ya saudara, nanti saudara kalau ke Surabaya, saya kasih promo untuk jemaat Jesus People Ministry di Matos, promonya cabut 1 gratis 1. Ada yang mau? Gue ini ya saudara ya. Dan saudara, saat saya berdoa untuk tema untuk Paskah tahun ini, saya ingin juga Paskah relate sama kita.
anak-anak muda di Surabaya juga, di Malang juga, jemaat Tuhan juga. Saya tiba-tiba muncul suatu kata yaitu undying, yaitu tema khotbah kita hari ini. Undying, dying artinya mati. Ya, artinya enggak jadi. Jadi Tuhan Yesus karena kuasanya yang begitu besar dan kasihnya begitu besar, dia mati tetapi 3 hari kemudian enggak jadi mati. Dia bangkit. Seperti yang tadi saya katakan, Yesus hidup, saya bangkit. Yesus bangkit, saya juga harus hidup. Jadi hari ini bukan hanya Tuhan Yesus yang bangkit, tetapi kita manusia, orang-orang Malang, Jesus People Ministry, kita juga harus bangkit. Yang percaya katakan amin. Karena anak-anak muda zaman sekarang, kita kena masalah sedikit, kita mundur dari Tuhan. Kita jatuh dalam dosa, kita gak mau kembali, kita gak mau bangkit. Ya, saya juga terinspirasi oleh ayat ini. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara, Roh Kudus ada di dalam setiap hati kita. Tepuk dada saudara, katakan, Roh Kudus ada di dalam saya. Dan Roh Kudus akan membangkitkan saya. Ya. Yesus hidup, kita juga harus bangkit. Yesus bangkit, kita hidup. When we're down, kalau kita sedang jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan mengangkat kita. The Holy Spirit is described as a helper. Ya, di Alkitab Roh Kudus dikatakan sebagai seorang penolong yang lain. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-16. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, kita yang percaya pada Tuhan Yesus. Sebab Dia menyertai kita dan Dia di dalam kita. Ya, ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, di dalam bahasa aslinya, penolong yang lain di dalam bahasa Yunani adalah parakletos. Ya, saya catat di slide, bahasa Yunaninya adalah parakletos. Sama-sama katakan parakletos. Parakletos di dalam bahasa Inggris artinya, definisinya adalah advokat, ya, helper, comforter, counselor. Kalau di bahasa Indonesia adalah penolong, seorang advokat atau lawyer, seorang pengacara bagi setiap kita, yang membela kita, yang counsel kita, yang menghibur kita, ya. Jadi hari ini saudara, Yesus bangkit, kita harus hidup. Yesus hidup, kita harus bangkit. Dan saya berdoa biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini saat kita menerima Roh Kudus, kita bangkit, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia kita. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi dunia, bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan suatu pujian ini. Bahwa kasih-Nya membangkitkan roh kita. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Mari katakan sama-sama. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Tercurah bagiku pengorbanan. Mari percaya, angkat tanganmu sama-sama katakan kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku.
darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Mari kita akui dengan percaya pengorbanan-Mu. Pengorbananmu sempurna. Kasih tepuk tangan bagi Dia. Terima kasih. Kami percaya kasih-Mu dapat memulihkan kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah terlalu jauh untuk setiap kami. Kau Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Bahkan Kau menjawab, mendengar lebih dari apa yang kami doakan, Tuhan. Kami percaya siang hari ini, saat kami belajar tentang firman-Mu, tanamkanlah firman-Mu di dalam setiap hati kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Ajarilah kami, Tuhan, untuk menjadi seperti-Mu. Menjadi Engkau seperti Engkau, Tuhan, yang mempraktekkan kasih-Nya. Dan kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan. Kami berdoa untuk gereja di tempat ini, Jesus People Ministry. Kami percaya dari tempat ini akan keluar orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Akan muncul revival di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini, Pastor Robi Gunawan dan Pastor Jennifer. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat yang ekstra, Tuhan. Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan hikmat untuk memimpin gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan terus memperluas pelayanan di tempat ini. Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Terima kasih, Tuhan. Berkatilah setiap jemaat di tempat ini. Kami percaya setiap kami pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami percaya yang sama-sama kita katakan. Amin.